Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS 2021, khususnya di instansi pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 22 Kelompok 1. Nama pengampu materi Dr. Hajah Ratna Rusana MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas individu saya yang berjudul Sintesa GEDA 3 dan Personal Branding, yang berkaitan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government atau WOG. Di sini, saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government atau WOG. Yang pertama, manajemen ASN. Di sini fungsi ASN adalah yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Di sini ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Di sini, ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kode etik ASN. Di sini ada beberapa kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Konsep sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Selanjutnya, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di sini terdapat 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan akuntabel, dan yang terakhir berkeadilan. Selanjutnya, WOG atau Whole of Government. WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Penerapan WOG di sini penerapannya dilakukan dalam lingkup pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan jasa merupakan kebutuhan masyarakat.
Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Selanjutnya, best practice di Indonesia. Di sini saya memaparkan ada 2 best practice. Yang pertama itu Satgas COVID-19, merupakan hasil integrasi dari berbagai lembaga negara dalam percepatan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Yang kedua, BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya personal branding. Nah, setelah kita mempelajari agenda 3, yang terdiri dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau Wall of Government. Lalu apa yang kita lakukan sebagai ASN? Nah, di sini saya memaparkan ada 5 yang bisa kita lakukan sebagai seorang ASN. Yang pertama, memberikan pelayanan prima dan masyarakat merasa terlayani dengan baik. Yang kedua, berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mengetahui tentang peran, kedudukan, hak, dan kewajiban serta kode etik sebagai ASN. Yang keempat, menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh akuntabilitas dan integritas. Yang kelima, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dari materi Sintesa Anggita 3 dan personal branding, manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau Wall of Government. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.